Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu kembali dalam sesi sinkronus ya, sesi sinkronus bimbingan rancangan aktualisasi yang ketiga, dan ini merupakan sesi yang terakhir ya, sebelum kita akan melakukan seminar rancangan aktualisasi pada tanggal 26 hari Kamis. Nah, jadi ini adalah sesi final untuk bimbingan rancangan aktualisasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa maksimalkan beberapa hari ke depan ini untuk mempersiapkan untuk seminar rancangan. Sebelumnya, eh, semuanya sehat ya. Ya, mudah-mudahan semuanya masih bertahan hidup ya sampai tahap ini, dan mudah-mudahan juga nanti siap juga untuk ke seminar rancangan aktualisasi. Kita mau foto sekarang, Pak Herman? Boleh Bu, sebelum Ibu memulai, mumpung masih pagi, Oke. ya. Oke semuanya Bapak Ibu, semangat ya, ini di akhir pembimbingan. Kita foto Ya. dulu. Oke semuanya siap, semangat. Satu, Rizka mana nih? Satu, dua, tiga. Bentar Bu ya. Oke, sekali lagi, mungkin. Boleh? Oke, kelompok tiga gitu ya. Tiga aja, tiga. Oke, Tiga, tiga. ya tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Ibu. Silakan dimulai Bu ya. Baik, terima kasih Pak Herman. eh karena sudah lama tidak bertemu ya, sekitar beberapa hari, boleh kita mulai dengan 30 detik quote hari ini ya. Jadi quote, silahkan pikirkan quote masing-masing, 30 detik masing-masing ya. Oke, kita mulai dari Mas Aldi. Quote hari ini, share dulu. Mas Aldi suaranya masih mute? Iya, Bu. Oke, ya. Quote Boleh hari di-share? ini hari ini adalah apa ya? Masa masa depan adalah milik mereka yang sudah menyiapkannya sejak hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut Mas Al-Qodri. Izin Ibu, Oke, quote of the day hari ini adalah Fastabiqul khairat Bu, berlomba-lomba oh, dalam berbuat kebaikan. ya. Sesuai dengan tema 10 Ramadan terakhir ya. Iya Bu, 10 hari Ramadan terakhir ya. Oke, lanjut Mbak Fitri. Kurangi Mbak mengeluh, Fitri. perbanyak tangguh. Mm-mm. Oke, kurangi mengeluh, perbanyak tangguh. Lanjut Mbak Amalia. Tetap semangat Latsar di hari akhir puasa, sebentar lagi Lebaran menyapa. Oke, baik. Sudah hawa-hawanya sudah banyak, sudah mau Lebaran ya. Lanjut lagi Mbak Deli lah. Jangan takut gagal, takutlah kalau tidak mencoba. Oke, lanjut Mbak Ayu. Jangan menunggu hebat untuk memulai, mulailah agar menjadi hebat. Ya, Mbak Ayu kayaknya di samping jendela ya cahayanya ya. Kelihatan ada cahaya ilahi ya. Oke, lanjut Mbak Reta. Untuk quote hari ini, untuk kita semua, Bu, keep doing, we're doing great. Oke, baik. Mbak Reta ini lulusan LIA ya? Maaf, Lulusan kursus LIA ya? oh enggak, Bu. Oh, enggak ya. Soalnya bahasa Inggrisnya bagus ya. Biasanya lulusan LIA ya. Lanjut Mbak Syafira. Mbak Proses hari Syafira. ini keberhasilan esok hari. Oke, lanjut Mbak Anissa. Kebahagiaan bukan karena kebetulan, tapi karena pilihan. Oke, Mbak Nabila closing. Quote of the day, small progress is still progress.
Oke, baik. Semuanya sudah men-share quote of the day. Untuk menyemangati hari ini ya. Kita akan bahas sedikit teman-teman ya, bahas sedikit terkait dengan PowerPoint yang akan teman-teman siapkan pada tugas keempat, supaya PowerPoint-nya nanti sesuai dengan ketentuan. Kita bahas sedikit ya tentang PowerPoint-nya. Sebentar, saya buka dulu. Jadi teman-teman silahkan nanti membuat PowerPoint atau boleh juga sih di Canva atau di Google Site, boleh juga. Yang jelas pada saat membuat PowerPoint itu kita usahakan template yang profesional ya. Jadi jangan pakai nanti misalnya ada pelangi-pelangi misalnya ya, atau ada kayak polkadot motifnya gitu ya. Jadi kita cari memang yang kira-kira tuh kayak template-template yang eh, akademik ya, akademik profesional gitu. Akademik modern dan profesional, eh, boleh mencari template yang sesuai, yang penting dia tidak terlalu menyolok banget gitu ya, tidak terlalu menyolok banget. Pilihan warna-warnanya juga jangan terlalu banyak warna ya. Biasanya ditentukan maksimal ada 3 warna dalam satu slide ya maksudnya ya, dalam satu slide. Oke, saya share dulu. Oke, apakah muncul? Nah, walaupun teman-teman nanti mengumpulkan ada 2 jenis laporan yang akan teman-teman kumpulkan, yaitu yang pertama adalah laporan RA dan yang kedua itu adalah bahan tayang ya, bahan tayang atau slide slide. Nah, dua-duanya nanti dikumpulkan ke Google Drive, dikumpulkan juga ke e-learning. Jadi ada dua distribusi pengumpulan tugas akhir untuk seminar rancangan, yaitu di Google Drive yang nanti diberikan oleh panitia, dan yang kedua adalah di e-learning. Jadi dua-duanya ya. Nah, 2 output ini nanti teman-teman buatkan, boleh digabung. Kalau di e-learning dia digabung, jadi bagian belakangnya PowerPoint, jadi dia kayak di merge sama doc-nya dan kemudian di PDF-kan ya. Nah, untuk pembuatan PowerPoint sendiri, teman-teman pada dasarnya PowerPoint ini harus dibuat lengkap. Dalam artian seluruh isi rancangan itu masuk ke dalam PowerPoint. Walaupun nanti pada saat teman-teman mempresentasikan itu tidak semuanya dibaca, ya, tidak semuanya dibaca. Nanti kita bahas ya, poin-poin penting apa yang sebaiknya dibacakan secara detail, mana yang dibacakan secara sekilas, mana yang apa namanya tidak terlalu perlu dibacakan gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, jadi yang pertama silahkan buat covernya sesuai dengan identitas diri. Jangan lupa pakai foto biar menarik ya. Jadi covernya ini biasanya terdiri dari judul kita, nama, jabatan, satker, kemudian ada keterangan latsarnya, angkatan berapa, kelompok berapa, kemudian identitas coach dan mentornya, termasuk juga penguji ya. Jadi nanti pengujinya mungkin kita akan tahu siapa sih penguji kita itu pada dekat-dekat seminar sih biasanya ya. Tapi yang saya dengar sih pengujinya nanti banyak dari KPU ya. Nah, tapi kita belum dapat nama yang fix. Biasanya nama yang fix itu akan ada pada H-1 biasanya. Nah, nanti dimasukkanlah ke dalam cover ini ya, identitasnya siapa, nama penguji juga dimasukkan ya. Kemudian pada slide kedua, di sini pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini seperti rancangan teman-teman ya. Di rancangan teman-teman kan ada pendahuluan, visi dan misi organisasi, tugas-tugas eh, tugas fungsi organisasi kita, termasuk juga nilai organisasi. Nah, ini kan ada di bab 2 kalau di rancangan kita. Itu diringkas aja, nggak usah terlalu panjang. Dibikin sesingkat mungkin ya. Nah, termasuk pada saat teman-teman nanti membacakan, itu di bagian sini juga nggak terlalu perlu dibacakan secara detail. Biasanya nanti eh, di skip ya, nggak terlalu
Kalaupun mau dibacakan, dibacakan sekilas saja jabatan kita apa, kemudian di mana, dan lain-lain ditayangkan saja tanpa perlu dibaca secara keseluruhan ya. Kemudian tiga, tusi jabatan peserta. Nah, di tusi jabatan peserta ini boleh juga disebutkan secara sekilas ya. Nanti di situ jabatannya apa, tusinya apa, dibacakan juga secara sekilas, tidak usah terlalu mendetil nanti pada saat menjelaskan ya. Nah, yang nomor 4 ini baru kita masuk ke isu. Jadi di sini jabarkan 3 isu yang sudah kita identifikasikan. Eh, 3 isu ini tidak perlu dideskripsikan ya, jadi cukup isunya saja. Kemudian dari 3 isu ini kita jabarkan juga bagaimana analisis atau penapisan data yang penapisan isu yang kita lakukan. Misalnya kita menggunakan tabel USG, APKL dan lain-lain. Nah, itu dibikinkan dalam bentuk tabel ya, dibikinkan dalam bentuk tabel. Kemudian dari eh, hasil USG-nya, hasil APKL-nya atau hasil APKL plus USG itu kita sebutkan mana yang menjadi isu terpilih dari ketiga isu tersebut. Boleh dalam satu slide saja seperti ini. Jadi kita bikinnya agak ringkas. Mungkin kalau nggak cukup, teman-teman bisa bikinnya dalam bentuk 2 kolom. Kolom pertama itu isu teridentifikasi, kemudian di bawahnya atau di sampingnya ada tabel, kemudian di bawahnya ada eh, kotak isu, rumusan isu terpilihnya apa. Nah, gitu. Jadi lebih ringkas ya, lebih ringkas. Kemudian, nah, disinilah karena kita sudah dapat satu isu, di sini kita deskripsikan. Kalau tadi identifikasi isu kan kita tidak deskripsikan satu-satu ya. Maksudnya dalam PowerPoint tidak kita jelaskan satu persatu biar ringkas gitu. Tapi untuk isu terpilih itu kita deskripsikan ya. Jadi satu isu itu ada penjelasannya secara lengkap, data dan fakta yang ada. Misalnya tadi memang ada yang misalnya menggunakan laporan, print screen aplikasi tertentu atau menggunakan foto gitu ya. Nah, itu silahkan masukkan untuk bagian data dan fakta, termasuk juga misalnya nih dari laporan puskesmas, dari data-data, misalnya ada tabel, boleh juga dipakein tabel di situ, yang jelas kita memperlihatkan bahwa isu tersebut memang betul berbasis data dan faktual, ya. Kemudian penyebabnya, dampaknya, jadi dampaknya itu ke siapa saja, analisis dampak ya, dan eh, gagasan kreatif, termasuk mata pelajaran agenda 3 yang terkait dengan isu terpilih itu. Jangan lupa teman-teman ya, pada saat melakukan sebelum gagasan kreatif, ada yang missing ini ya. Sebelum gagasan kreatif itu ada analisis fishbone dulu ya. Analisis fishbone. Kalau misalnya mau dibikin analisis fishbone itu satu slide, misalnya deskripsi isu terpilih satu slide, di situ ada data dan fakta, penyebab dampak boleh. Nah, kemudian slide selanjutnya analisis fishbone. Nah, di bawahnya aja tulis di box, dibikin box misalnya atau dibikin apa paragraf berdasarkan analisis fishbone tersebut didapatkan bahwa akar penyebabnya apa. Nah, kemudian kalau memang masih bisa dimasukkan di situ kalimat untuk gagasan kreatif sesuai dengan akar penyebab yang telah ditemukan dari analisis fishbone di atas, maka gagasan kreatif yang saya usulkan adalah, nah, dituliskan di bagian bawah apa gagasan kreatifnya. Kalau keterkaitan dengan manajemen agenda 3 boleh dibuatkan, tetapi tidak usah dibacakan satu persatu ya, tidak usah dibacakan satu persatu. Nah, jadi misalnya nggak cukup Bu satu slide untuk menceritakan bagian 5 ini gitu. Nah, teman-teman boleh menjabarkannya dalam 2 slide misalnya atau 3 slide, tapi tetap saja nanti semuanya kita ringkas membacanya ya, supaya nanti tidak terlalu lama untuk bagian paparan, teman-teman bisa maksimalkan untuk bagian diskusi dan tanya jawab. Nah, dari gagasan kreatif kita kan sudah punya minimal 5 kegiatan ya. Minimal 5 kegiatan. Masing-masing kegiatan yang sudah kita rancang ini kita jabarkan. Nah, apa saja yang perlu kita jabarkan? Jadi dari
misalnya kegiatan satu, tahapannya apa saja, output dari masing-masing tahapan boleh. Boleh ya outputnya dari satu tahap, dari 3 tahapan itu satu ya boleh juga gitu ya, tergantung jenis tahapannya apa. Kemudian keterkaitan substansi agenda 2. Nah, jadi teman-teman ini yang bagian 6 ini bikinkan saja dalam bentuk matriks ya. Kan matriks sudah kita buat pada bab 4. Nah, jadi matriks inilah yang kita kopikan ke slide. Tetapi kopinya itu kegiatan. Jadi dipotong-potong ya. Nah, yang ini kegiatan satu, nah yang ini kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4 sampai kegiatan 5. Nah, jadi beda-beda ya, jangan satu matriks dalam satu slide karena pasti tulisannya tidak terbaca. Jadi dalam satu matriks itu kita potong untuk kegiatan satu apa saja tuh, ya, apa saja isinya sesuai dengan matriks kita. Pada tahapannya apa saja, output terkaitan dengan substansi agenda 2. Jadi nilai-nilai apa saja yang kita implementasikan dalam masing-masing tahapan ya. Kemudian kontribusi tahapan kegiatan itu ke visi, misi, dan tusi kita. Dan yang terakhir adalah penguatan nilai organisasi. Nah, nanti pada saat presentasi, teman-teman fokus pada menjelaskan kegiatannya berupa apa, tahapan dan output dari tahapan kegiatan itu apa. Kalau untuk yang lainnya, itu cukup disebutkan nilainya saja. Ya, kayak nilai-nilai berakhlak mana nih yang diimplementasikan itu sebutkan nilainya saja, tidak usah diuraikan gitu ya. Jadi ringkas. Jadi ada nilai yang saya terapkan itu adalah ini begitu. Kontribusinya ini. Penguatan nilai organisasi adalah nilai ini dan ini. Nah, seperti itu ya. Jadi pada saat presentasinya cukup disebutkan saja nilainya ya. Nah, itu jadi masing-masing slide nanti akan bercerita pada masing-masing kegiatan. Nah, kemudian rekap ya. Rekap itu dalam bentuk tabel juga. Jadi tabel rekapitulasi rencana habituasi untuk nilai-nilai baiknya beserta skor totalnya kita itu berapa kali gitu ya mengimplementasikan eh, nilai tersebut. Nah, itu dijelaskan dalam bentuk tabel. Nah, itu juga nanti pada saat menjelaskannya tidak perlu diceritakan panjang-panjang ya. Cukup nanti disebutkan saja total dari penerapan nilai eh, ASN berakhlak yang saya terapkan dalam kegiatan aktualisasi yang saya lakukan adalah sebanyak sekian. Nah, misalnya kayak gitu ya. Kemudian rencana jadwal kegiatan silahkan nanti digambarkan dalam bentuk time schedule ya, tabel juga. Tabel per 1 bulan itu ada pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, boleh dibikin stabilo, boleh diarsir ya, boleh juga dituliskan secara detail tanggalnya ya, itu diserahkan ke teman-teman gimana bentuknya. Yang jelas memperlihatkan rencana kita itu selesai dalam jangka waktu satu bulan penuh efektif itu ya, aktualisasi. Nah, terakhir ucapan terima kasih. Jadi slide itu pada dasarnya lengkap, lengkap ya. Yang nggak dimasukin ya paling yang kayak misalnya eh, daftar pustaka nggak perlu gitu ya. Lampiran-lampiran tidak perlu, tetapi substansinya tetap lengkap seperti ini. Termasuk tadi jangan lupa di bagian slide kelima ini ya, ada yang missing tidak disebutkan di sini itu adalah analisis akar penyebabnya ya. Sebelum ke gagasan kreatif, kita analisis akar penyebab dulu. Nah, jadi seperti itu kita seragamkan untuk slide yang akan teman-teman buat ya pada tugas keempat. Termasuk juga lengkapi lampiran-lampirannya. Jadi ada 2 jenis lampiran. Untuk rancangan lampirannya nggak terlalu banyak ya. Jadi ada 2 jenis lampiran. Lampiran pertama adalah surat dukungan mentor. Lampiran kedua adalah evidence atau data dukung untuk isu. Saya sudah pernah share belum bentuk surat dukungan mentornya? Kayak gimana formatnya udah pernah share belum ya?
untuk lampiran. Boleh sih pakai ini, pakai format sendiri boleh juga, tapi kalau mau lihat format ini, sudah belum sih? Kayaknya kemarin sempat ngeliat di contoh laporan RA yang Ibu kirim, Bu, di Google Drive. Oh Ada ya, di ya bawah. boleh. Jadi pakai itu aja ya. Ya, Kemudian Bu. ya pakai itu aja. Jadi formatnya ya surat resmi lah ya, kayak kayak pakai kop gitu ya. Kemudian ditandatangani dan dicap basah oleh pimpinan, oleh mentor ya. Ada nama kita di situ. Intinya adalah surat itu menyatakan dukungan terhadap kita dan nama kita di situ dan eh, ada judul aktualisasi kita di situ ya. Jadi boleh menggunakan format yang sudah ada yang saya kasih contoh di beberapa rancangan aktualisasi juga boleh ya. Nah, jadi intinya adalah surat yang menyatakan dukungan penuh gitu, kepada siapa ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Tapi kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan format tidak apa-apa. Intinya adalah adanya surat yang menyatakan dukungan mentor dan itu kita masukkan ke dalam lampiran. Nah, kemudian lampiran yang kedua muncul di layar ya. Muncul nggak? Muncul, Bu. Oke. Nah, lampiran kedua ini adalah lampiran data pendukung isu. Loh, kok ada pendukung isu lagi? Kan di bagian bab 3 udah ada tuh data pendukung isu kita masukkan, ya kan? Nah, tetapi lampiran itu datanya lebih detail ya. Kayak misalnya eh, kalau di dalam bab 3 itu kita cuman lampirkan hasil akhir dari apa namanya? Hasil akhir dari angketnya gitu. Tapi kalau di sini lebih detail lagi tuh penjelasan tentang angketnya, mungkin ada instrumennya kalau kita pakai instrumen ya. Nah, itu dibikinkan di lampiran. Atau misalnya kita menggunakan eviden berupa, nah ini kita coba kita analisis satu-satu ya. Jadi lampiran data pendukung itu bukti fisik atau dokumen otentik yang membuktikan bahwa isu yang diangkat memang benar-benar terjadi, mendesak dan butuh penyelesaian di unit kerja. Nah, data ini memperkuat analisis preliminary atau analisis awal sebelum menggunakan alat analisis seperti APKL dan USG. Biasanya data ini berupa pertama data bukti fisik masalah, dokumentasi di lapangannya. Misalnya nih, foto-foto kondisi, misalnya foto dokumen yang tidak tertata, ruangan kerja yang berantakan, antrian layanan, atau perangkat kerja yang rusak, pokoknya disesuaikan dengan isu yang kita angkat ya. Kemudian boleh juga berupa angkapan layar. Kalau misalnya kita mau memperlihatkan, oh ini loh aplikasi web kita yang nggak jalan gitu ya. Atau ini loh website kita yang mandek tidak pernah diupdate. Nah itu boleh berupa tangkapan layar ya. Masuk teman-teman kan ada juga yang menyertakan tangkapan layar eh, chat WhatsApp ya. Nggak apa-apa, boleh ya. Intinya adalah itu membuktikan bahwa ada permasalahan yang terjadi pada satker kita itu terkait dengan isu yang kita angkat. Boleh juga berupa contoh dokumen atau produk, misalnya laporan. Laporan itu belum standar. Itu kita fotokan atau kalau ada bentuk PDF kita print screen PDF-nya. Kira-kira bagian mana yang belum standar ya? Formulir manual yang masih digunakan, misalnya kita pakai belum pakai digitalisasi nih dalam mensurvei pasien misalnya ya. Kita belum pakai sistem komputer, masih manual. Kita lihat kan tuh, pasti pakai formulir manual. Jadi pasien masih menginput secara manual satu-satu gitu ya. Kemudian misalnya SOP-nya, ada SOP-nya tapi belum lengkap. Nah, difotokan tuh dokumennya. Dokumen SOP yang ada tuh cuman dokumen SOP pelayanan sama apa misalnya. Sementara yang lain belum ada SOP. Nah, kita fotokan tuh SOP yang sudah tersedia apa. Ya, sehingga memperjelas bahwa oh SOP-nya belum lengkap. Boleh juga kalau teman-teman pakai data statistik. Kalau tidak salah kemarin ada juga yang pakai data statistik ya teman-teman ya. Ada yang pakai data statistik yang tersedia di puskesnya. Nah itu juga boleh ya. Baik itu data kuantitatif, misalnya ada tabel data, grafik atau bagan ya. Kemudian boleh juga pakai logbook
Kalau kita punya logbook atau buku agenda, nah itu juga boleh diperlihatkan, difotokan ya logbooknya. Jadi intinya adalah eviden itu bisa berupa apa saja, eh, tidak khusus misalnya harus berupa dokumen tertentu ya. Boleh juga data kebijakan dan regulasi, data kesaksian bukti, duka, atau bukti dukungan, ya. Misalnya kita nih wawancara pimpinan atau wawancara pasien atau wawancara masyarakat ya, user. Nah, itu boleh juga tuh kita buatkan ya, buatkan hasil wawancara secara tertulis. Oke. Nah, data-data pendukung ini akan memperkaya atau melengkapi data-data yang sudah teman-teman buat pada bagian deskripsi isu ya di bab 3. Jadi di deskripsi isu kan semuanya sudah pakai evidence, semuanya nggak ada yang nggak pakai evidence, semuanya sudah menampilkan data-data yang faktual dan aktual. Nah, tapi tetap saja nanti teman-teman siapkan data yang lebih lengkap ya, data yang lebih lengkap dan itu dimasukkan ke dalam lampiran. Nah, jadi cuma dua itu ya untuk lampiran rancangan aktualisasi tidak terlalu banyak. Nanti teman-teman pada saat sudah masuk aktualisasi lampirannya banyak sekali. Kenapa? Karena kan sudah pelaksanaan. Kalau sudah pelaksanaan, semua kegiatan ada lampiran datanya. Ada 5 kegiatan, ada 5 jenis lampiran datanya. Belum lagi lampiran-lampiran yang lain-lain ya. Nah, intinya adalah semua kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan teman-teman lakukan itu harus terdokumentasikan dengan baik, baik itu dokumennya, baik itu foto-fotonya, videonya juga, testimoninya, hasil dari evaluasinya, kemudian juga produk-produknya, ya misalnya produk kita SOP, nah itu semuanya terdokumentasikan dengan baik, karena itu semua nanti kita masukkan ke dalam lampiran pelaksanaan aktualisasi. Nah, jadi itu ya ada 2 jenis lampiran. Jadi teman-teman pada tugas tahapan keempat ini tugasnya ada 2 ya, yaitu pertama membuat slide. Tadi sudah kita bahas ya slide-nya apa silahkan buat yang bagus, yang profesional. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan. Kelengkapan itu dalam artian seluruh rancangan aktualisasinya sudah lengkap nih. Jangan lagi ada misalnya, oh ternyata nggak ada daftar gambar misalnya. Atau masih salah nih daftar gambarnya masih 1 spasi, harusnya 1,5 spasi. Nah itu nanti diperbaiki dulu secara sistematika. Kemudian lampiran. Jadi lampiran itu juga dilengkapi. Nah itu yang untuk tugas tahap 4 yang akan teman-teman submit di e-learning ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Atau sudah cukup clear? Cukup clear ya? Oke, cukup clear. Nah, oke, kita sudah ini ya, kita sudah submit tugas ketiga. Tugas ketiga ini adalah tugas yang sudah lengkap dari bab 1 sampai bab 5. Ya, sudah cukup lengkap. Mudah-mudahan semuanya sudah fix submit ke e-learning. Tapi nanti tetap kita cek dan recheck ya untuk memastikan bahwa semuanya tidak ada kesalahan lagi nih dalam penulisannya. Nah, pada kesempatan ini kita punya waktu, ini pukul 8 ya. Kita mulai setengah 8, akan berakhir jam 9. Nah, kita punya waktu 1 jam. Kita akan lihat dulu paparan dari teman-teman progresnya, kira-kira bagaimana untuk tugas ketiga. Oke. Eh, Tugas ketiga ini mudah-mudahan dapat minimal 3 orang ya untuk presentasi ya. Yang belum pernah presentasi aja ya, biar semuanya dapat kesempatan presentasi ya. Oke. Tapi saya lupa, yang belum pernah presentasi siapa aja sih? Saya, Bu. Safira. Mbak Syafira belum? Belum. Oke. Boleh Mbak Syafira duluan ya. Izin share screen ya, Ibu. Oke.
Izin Ibu, apa sudah Undangan terlihat? Oh ya. Jadi ini dari awal atau bab 4 dan 5-nya saja, Bu? ini aja, apa namanya, perlihatkan cover langsung ke bab 45. Ya, ini untuk Karena nggak ada covernya. revisi kan? Atau ada revisi kemarin? Ada tambahan di langkah, Bu. Oh ya, lihat kan hasil revisinya dulu Oh berarti. iya, iya, Bu. Baru ke bab 4. Jadi ini untuk covernya, Ibu. Eh, s- Kemarin ada revisi di bagian bab 1, di bagian tujuan untuk nambahin tujuan umum dan ini udah ditambah, Ibu. Tujuan Oke, umumnya. oke, Terus ada di bab 3 tambahannya di bagian langkah-langkahnya ada 2 langkah yang ditambah. Itu mm, ada di bagian ini Ibu, di bagian nomor 4. oke, Yang menyusun dokumen sesuai dengan sistem penamaan yang telah ditetapkan. Terus oke, di poin nomor 5 ada ada di poin 6 Ibu, di langkah ke-6 ada menyediakan kanal atau media komunikasi untuk menampung pertanyaan serta kendala yang dihadapi oleh pengguna lain. ya pakai ini aja, pakai WhatsApp bot Iya, aja. Ibu. Heeh. Hmm, Kemudian outputnya juga ditambah tersedia kanal atau media komunikasi. Sudah itu ini masuk ke bab 4-nya Ibu. Untuk revisinya sudah Bu, cuman tambah langkah itu. Kemudian ini untuk bab 4-nya dibuat eh, per setiap langkah, setiap tahapan ada keterkaitan dengan agenda 2 Ibu. Um, Bab 4. Sudah disesuaikan ya dengan tahapan yang tadi sudah direvisi ya. Apa Ibu? Mohon maaf Ibu nggak tidak terdengar. Matriksnya sudah disesuaikan dengan tahapan yang ada revisiannya ya. Sudah Ibu, sudah ditambah. Oke, Ini bagian yang ditambah matriksnya sudah ditambah Ibu. Menyediakan kanal oke, informasi. Kemudian matriksnya. Ini rekapitulasi nilainya Ibu. Ada oke. 58 dari semua Iya, tahapan. Terus ini ada analisis dampaknya bila apa aktualisasinya tidak dilaksanakan penjelasannya. oke. Kemudian ini ada time schedule dibuat pelaksanaannya per minggu karena waktu dihitung itu ada sekitar 41 hari kerja ya Bu ya. Jadi perkiraannya 1 minggu 7 hari. Jadi diperkirakan Mm-mm, untuk kegiatannya 6 minggu. mm-mm. Jadi Oh, 6 ini minggu kita ya. iya Ibu 41 hari. Oke. Kemudian ini sudah Sebentar Mbak, coba lihat time schedule-nya ini. ya ini Ibu. Eh, jadi efektif, ini 6 pekan ya efektifnya berarti ya? Iya Ibu, kalau dihitung seperti itu Ibu dari Mulai 26 Maret sampai 26 Mei. ya 26 Maret. 26 Maret itu mulai hari pertama aktualisasi ya, Iya Ibu. 26 Maret. Oke. Ya, sudah efektif karena sudah selesai libur kita kan ya 26 Maret itu ya. Iya Ibu. Oh. Sudah masuk kerja belum? Sudah Ibu. Udah masuk tanggal 26. Oh, udah masuk. Ya, berarti efektif ya. Tidak ada hari yang tidak ada pekan yang tidak efektif dari Iya Ibu. 6 pekan ini ya. Iya, sudah. Eh, nah, ini teman-teman nggak apa-apa bikinnya kayak per pekan begitu ya. Tapi kita antisipasi aja. Antisipasi itu dalam artian kita tuh nggak mesti nunggu kegiatan satu selesai baru mengerjakan kegiatan dua kalau memang itu bisa dilakukan secara paralel. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang kayaknya ini bisa sekaligus ya. Berarti dalam pekan yang sama itu terdiri dari dua kegiatan boleh boleh aja nggak apa-apa ya. Nah, terutama pada pekan-pekan terakhir, pekan ke-6, Monefnya misalnya, itu kan pekan ke-6 ya. Boleh tuh kita misalnya mulai dari monitoringnya pekan ke-5. Takutnya kenapa? Takutnya pas Monef waktunya terlalu sempit dengan akhir aktualisasi, kita bikin saja 2 pekan itu untuk Monef. Kan itu Monef itu kan belum termasuk nanti kita mengolah datanya gitu ya. Mengolah datanya, melakukan pelaporan, melengkapi pelaporan aktualisasi. Nah,
itu boleh kita masukkan itu 2 pekan terakhir, monefnya. Atau kalau ada juga yang lain perlu 2 pekan, itu kayaknya yang perlu 2 pekan yang nomor 3 ya, menyusun konsep ya. Iya, Ibu. Kalau yang lainnya it's okay dalam 1 pekan selesai ya. Iya, Ibu. Oke. Yang nomor digitalisasi itu juga selesai dalam 1 pekan ya, karena nggak terlalu sulit ya. Iya, Ibu. Ibu izin bertanya, ini kan Boleh? digitalisasi BA Pleno ya, Bu. Kalau mulainya dari Mm-mm. bulan Januari 2026 bisa, Ibu? Ya, Daftar pakai. eh, dia rapat pleno. Berarti maksudnya diambil dari awal tahun sampai bulan Maret ya. Sampai bulan iya, sampai bulan Sampai terakhir kan, sampai iya kita sampai terakhir. sampai sampai terakhir aktualisasi ya. Iya, sampai Boleh, Mei boleh, berarti. nggak apa-apa. Dari Januari ya, Ibu. Dari Januari sampai akhir aktualisasi berarti ya. Iya, Ibu. Banyak nggak arsipnya kalau cuman beberapa bulan begitu? Eh, pelaksanaan pleno itu biasanya 1 minggu itu minimal 1 kali, Bu. Tapi memang kalau misalnya ada urgensi bisa seminggu 2 kali, Bu. Jadi sekitar 5 bulan itu bisa diasumsikan 20 mungkin Ibu dokumennya. Kalau setiap bulan dihitung satu. Setiap minggu dihitung satu. Cukup, cukup lah ya. Maksudnya nggak terlalu sedikit arsip yang kita hasilkan gitu ya. Iya, Ibu. Oke, boleh nggak apa-apa. 20 arsip berarti. 20 arsip digital ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada potensi konflik dan solusi penyelesaiannya juga waktu pelaksanaan aktualisasinya nanti. Ada 3. Kemudian yang terakhir masuk ke bab 5 penutup dan juga saran. Sudah, Ibu. Daftar pustaka, lampiran yang belum ya. Oh, lampirannya sudah, Ibu. Ini lampiran yang Oh, lampirannya udah nih. Surat udah. pernyataan dukungan mentor. Kemudian yang terakhir data pendukung isu. Oh, udah juga. Sudah. Tapi dilengkapi Mbak ya, jangan cuma dua foto ya. Oh iya, Ibu. Apalagi kira-kira yang bisa dimasukkan ke situ Em, terkait isu terpilih. Apalagi? Kira-kira ada nggak? Dokumen-dokumennya mungkin di print screen atau ada oh ya, per itu kali, Bu, ya. Per bagian ya, Bu. Ada undangan, ada BA, kemudian ada notulennya bisa ditambah mungkin, Ibu. notulen apa? Notulen rapat. Iya, jadi di BA di dokumen pleno itu ada 3, Ibu. Ada 4 Mm-mm. dengan daftar hadir, ada 4 bagian. Yang pertama ada Mm-mm. undangannya, ada berita acaranya, kemudian ada notulen, ada daftar hadir juga. Mungkin bisa Ya, di print empat-empatnya screen. masukin aja Mbak. Oh iya, Jadi Ibu. empat-empat itu bentuknya print out ya. Iya, print out. Ya, berarti empat-empatnya itu difotokan, nanti dikasih judul aja. Ini daftar hadir, BAP, kemudian notulensi, dan lain-lain. Nah, itu difotokan satu-satu. Karena kan kita mau memperlihatkan bahwa semua dokumen rapat itu manual. Ya, Iya, Ibu. oke. Jadi untuk yang lain juga, data pendukung isu itu eh, silahkan nanti cari-cari lagi ya. Kira-kira apa ya yang bisa dimasukkan untuk mendukung isu terpilih ini eh, apa lebih detail gitu, lebih detail lagi. Oke. Untuk bab 4 sama bab 5 saya pikir udah nggak ada masalah nggak ya, tinggal lanjut ke slide dengan tingkat lainnya juga sudah ya. Nggak Iya, ada Ibu. revisi lagi kan dari awal kan? Nggak ada, Ibu. Sistematika oke, coba lihat dari daftar isi coba. Dari Scroll ke atas ke daftar isi. ini, Ibu. Ah ya, sudah rapi ya. Oke, Sudah, Ibu. lanjut daftar tabel dan daftar gambar. Ini daftar tabel. Oke, Kemudian ini untuk daftar gambarnya. oke. Lanjut lagi pendahuluan. Ini pendahuluan. Ya, ini nggak ada komentar ya Nggak ada, Ibu. kemarin ya. Oke, lanjut. Oke, manfaat. Oke, ruang lingkup. Ruang lingkupnya sudah ada lokus dan waktu ya. Iya, Ibu. Oke. Bab 2-nya juga sebut. Tidak ada komentar juga di sini. Nggak ada, Ibu.
hanya tambahan di bab 3 kemarin. Oke. Visual dari fishbone-nya, coba lihat di bab 3. Di bab 3-nya. Coba lihat tabel tadi, Mbak. Coba lihat tabelnya. Tabel ini. USG-nya ya, Ini. dari atas dari atas. Tadi ada beberapa tabel, tabel deskripsi ya. Ada 3. Teman-teman kalau bikin tabel jangan kepotong begini ya. Jadi enter aja tuh. Oh, diturunin ya, Bu? Ya, kalau bikin tabel, kecuali tabel yang sangat panjang itu boleh dalam bentuk potong, tapi itu pun di halaman keduanya kita kasih judul lagi, judul ininya kayak gini Either ya. atasnya, Ibu. Nah, kayak gini, Mbak, sudah betul dikasih judul, tetapi karena dia masih memungkinkan untuk satu halaman, mending di enter saja ke halaman berikut. Ya, Ibu. Oke, Oke. next. Coba lihat ke bawah. Ya, kalau tabel sudah betul ya, satu spasi saja ya. Ya, Ibu. Jadi beda dia dengan paragrafnya. Oke, oke, nggak ada masalah ini ya, gambarnya. Ya. Outputnya juga sudah ada. Oke, sudah oke ya. Sudah oke, Mbak Syafira. Silahkan untuk tidak ada revisian lagi ya. Itu saja dari saya melengkapi lampiran yang tadi, lampiran pendukung isu. Ya, Oke, Ibu. oke, terima kasih. Lanjut lagi. Terima kasih, Bu. Oke, siapa yang mau tampil berikutnya? Ya, kayaknya kalau sisi kritisnya itu bab 3 ya. Kalau bab 4, bab 5 kayaknya udah gak terlalu eh, banyak kesulitan ya teman-temannya dalam menggambarkan kegiatannya. Mbak Ayu kali ya? Mbak Ayu, ready? Ya, boleh, Bu. Oke. Hmm, share screen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mana Oke, full, udah tayang. full screen nggak, Bu? Iya, tapi kecil banget ya. Iya, gimana nih full screen ya? Di maximize ya. Sebentar, izin sebentar. Tadi stopnya mana? Stopnya. Cara cara stop screen-nya. Oh, ini pause. Di Mana ya? Full screen ini. Iya, kalau kebetulan kalau Mac saya nggak kurang paham juga ya. Mungkin ada yang tahu full screen sebelah mana? Stop screen. Share. Nah, oke. Nah, oke. Kemarin ada revisi untuk judul ditambah lokus. Ini sudah ditambah lokus. Oke. Terus untuk daftar isi, Mbak, daftar. itu memang fontnya beda-beda ya? Nah, ini loh Bu, saya tuh ini nih sudah dicoba, tapi dia tuh kayak gini terus. Kayak kayak dia otomatis ngedit ya? Enggak, tapi ini udah Arial 12 fontnya, tapi tampaknya kayak beda ya Bu ya. Iya, karena dia ini apa? eh Mungkin karena ini ya, teman-teman ya. Karena itu
Apa karena dia dikategorikan sebagai title ya, dia jadi berubah font, Nah, kalau di settingannya title. settingannya udah Arial, size-nya udah Mm, 12 sih Bu, sebenarnya udah sama. Cuman Iya kita ya, ngelihatnya tuh kayak kok ada yang berubah? kecil, heeh. Jadi makanya saya juga masih belum. Iya, atau gini aja, atau bagian yang daftar isi di reset dulu, di reset itu bisa kayaknya ya, no no format ya. Kemudian nanti diulang lagi mengubah font Arial di bagian di Sama. bagian apa tuh no format ya. Coba nanti diutak-atik lah pokoknya ya. Iya, siap Bu. Coba nanti diutak-atik dulu. Mungkin ada yang perlu diubah settingannya itu kan. Ini ya Oke, paling pilihannya ini nah kan. kalau ini nggak apa-apa nih, yang daftar tabel cuman daftar tabelnya aja yang ini, yang berubah kan? Yang maksudnya fontnya yang berbeda cuman di judulnya. Ya paling Oke, pemilihan jenis ininya sih Bu, nanti dicoba-coba ada yang klasik, temporary, modern, simple ini yang bikin ini kayaknya Bu. bisa jadi ya. Oh, nanti saya coba cari-cari lagi Bu. Terus Oke, untuk daftar tabel kemarin masih belum spasinya belum benar. Ini 1,5 ya. ini udah 1,5. Sama daftar gambar juga udah. Terus kemarin revisinya di em, Sebentar Mbak, itu ada gambar apa di bagian pendahuluan? oh ini kayak ngelihat apa ngasih ini aja Bu. Nggak perlu ya Bu ya? Iya, nggak usah. Coba Oke. banyaknya. Nggak usah, nanti aja. Itu kan di bab 3. Ya. Ya. Dijelaskan aja secara naratif ya. Oh, Kesalahannya terkait dengan isu, tapi nggak usah pakai gambar. oke. Oke, next. Terus kemarin yang lainnya udah tidak ada revisi, hanya di tabel di jadwal Bu. Untuk ininya identifikasi isu kemarin juga kayaknya nggak ada revisi sih Bu kemarin. Oke. Di Fishbone-nya juga nggak ada di ini kegiatan. Nah ini kemarin masih belum dalam bentuk tabel. Ini udah dalam Mm-mm. tabel. Oke, ada ini nggak ada revisi tahapan mungkin? Atau sudah? Hanya kalau tahapan tidak ada revisi Bu, hanya kayak misalnya dievaluasi ditambahkan ini apa poin eh, apa rekap data, evaluasi dan kendala yang ditemukan gitu. Cuman kayak Mm, penambahan kata beberapa aja. Oke, Tapi kalau langkah tidak ada revisi. oke, 6 kegiatannya. Oke, next. Terus untuk bab empatnya ini. Nah, izin Bu, kemarin tuh saya ngelihat contoh yang sebelumnya tuh ini ada agak berbeda ya Bu ya. Ya, Ada yang betul. Mm-mm. jadi kita pakai yang ini Bu ya. Pakai yang ini. Kita pakai yang ini ya. Tadi kan kemarin tuh kan ada beberapa versi tuh matriksnya tuh. Ada yang pakai versi apa ujungnya itu pihak Eh, terdampak ya. Apa sih? ya pihak terkait sama Ya, pihak terkait. eh, waktu Nah, iya pelaksanaan. betul. Betul. Nah, jadi kita rubah, kita matriksnya pakai yang ini karena kenapa? Karena ini nanti termasuk bagian dari penilaian. Bagaimana keterkaitan dengan nilai berakhlak, kontribusi sama penguatan nilai organisasi. Jadi kita sesuaikan dengan penilaian penguji nanti ya. Jadi pakai yang ini aja. Oke, baik Bu. Tapi ini Jadi udah ini. iya, jadi yang kemarin tuh sempet kan saya submit itu yang masih lama, terus saya lihat-lihat Oh, oke saya oke. lihat contoh yang dari drive Ibu, kok ini kan Beda. berbeda. Terus pas Iya saya betul. lihat di e-learningnya ternyata formatnya ini, jadi ya Iya udah betul. saya Jadi ganti, dirubah ya. tapi jadi saya udah Oke, ubah, tapi yang penting udah dirubah kan? ya. Oke. Jadi ini sesuai dengan visi misi Puskesmas dan nilai-nilai Puskesmas. Untuk tahap 1 ini kaitannya dengan nilai berakhlak, outputnya lembar konsultasi mentor dan dokumen, lalu em, menerima mencatat surat persetujuan dan izin dari mentor yang tadi Ibu sebut ya Bu ya. Iya betul.
dukung. Surat persetujuan atau surat dukung, Bu, saya bikinnya. Boleh, surat persetujuan, surat dukungan mentor boleh. Surat dukungan mentor boleh. Baik, siap. Surat dukungan mentor outputnya ya. Yes. Hmm. Lalu, Kayaknya itu yang tahap 3 itu, yang produknya surat dukungan mentor ya. oh ini masih Kalau yang tahap 2 ini, menerima dan mencatat arahan, masukan, serta perbaikan dari mentor itu ini aja, apa namanya, rekap usulan aja, rekap oh, masukan. Jadi ada masukan-masukan, nah kita rekap. Nah, kalau yang nomor 3, tahap 3 baru surat, eh, apa tuh, permohonan dan surat persetujuan aktualisasi. habituasi. Ini kan saya minta izin untuk dilakukan Oh habituasi. iya, oke. Terus jadi ada surat Surat eh, izin ya. izin untuk melakukan habituasi di Berarti puskesmas. ada dua aja Mbak, surat dukungan mentor dan surat permohonan melakukan aktualisasi. Berarti itu ada dua surat ya, yang tahap 3 ya. Berarti Surat ini dukungan mentor tujuannya dan nggak usah, karena Bu, kan ya? berbeda tuh. Surat surat permohonan ini maksudnya surat permohonan Saya, dari kita ke puskesmas ya? Iya betul. Atau surat dari puskesmas buat kita? nggak saya, buat dari saya, Bu. Kan Oh, kita bikin surat permohonan, dari puskesmasnya memberikan surat izin. ya paling surat izin kalau memang perlu atau sudah bisa mencakup yang surat dukungan tadi, gimana, Bu? Ya boleh, surat dukungan mentor aja boleh cukup. Cukup ya, Bu, ya. Tapi kalau memang mekanisme di kantornya misalnya harus izin, ya harus izin dulu nih misalnya. Boleh, ya boleh juga kita tambahkan surat izin ya. Baik. Nanti saya koordinasi lagi sama beliau. Iya. Oke, ini menyesuaikan rencana kegiatan, ada draft rancangan setelah dapat arahan dari mentor. Lalu tahap keduanya mulai berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pembuatan eh, media edukasi dan Hmm. juga SOP serta e-form rujukan. Ini ada membuat jadwal janji dengan Karu dan tim Promkes. Terus ini menjelaskan konsep untuk pemahaman, lalu membuka sesi diskusi. Lalu yang ketiga mulai pembuatan video edukasi, SOP, dan e-form rujukan. Mencari referensi, mendesain, dan membuat. Lalu mengintegrasikan konten ke dalam QR Code. Ini Eh, bentuknya seperti apa nanti Mbak produk akhirnya? Jadi dalam QR Code itu ada, jadi media edukasinya tuh ada dua, Bu. Ada yang untuk umum, maksudnya Mm-mm. proses rujukan atau pengenalan kegawat daruratan itu secara umum untuk pas Mm-mm. seluruh pengunjung puskesmas. Bentuknya apa? Video. Video, video. Oh video. Oke. Rencana sih mau kayak apa? Simulasi kegawat daruratan video kayak gitu sih, Bu. Oh ya oke. Video video edukasi kegawat daruratan lah ya. Dan Oke. proses eh, nah, Oke. terus yang Terus kedua, apa lagi? videonya nanti dimasukin ke Mm-mm. dalam e-form ini. Jadi ketika Mm-mm. dia mau inform konsen rujuk, dia harus nonton video itu dulu gitu. Ke pasien ini berarti ya? Ya, kalau yang ini targetnya untuk ke pasien-pasien yang akan dirujuk. Kalau yang tadi kan secara umum untuk pengunjung Mm-mm. puskesmas. Kalau yang Mm-mm. selanjutnya video yang kedua tadi untuk yang khusus untuk akan dirujuk supaya dia paham proses rujuknya dan sebelum tanda tangan inform consent. Oke. Berarti eh jadi produknya nanti bentuknya video edukasi ya. Satu video edukasi, yang kedua Kemudian ada leaflet, leafletnya printed dalam ya bentuk cetak berarti. ya Oke, leaflet SOP, dokumen SOP dan komunikasi. e-form. Nah, e-form ini berarti kita selama ini belum punya e-form, kita bikin e-form gitu ya? Atau Ya, gimana? jadi Dalam tadi bentuk Google Form. ya Google Form. Tadi kan ada saya tampilin gambar tadi, Bu, itu Hmm. berkas-berkas rujukan yang selama ini dipakai. Jadi ada banyak gitu. Itu nanti diringkas jadi satu eh, form, e-form itu tadi.
Berarti nanti pada saat merujuk itu kita menginputnya kemana? Ke Google Doc, Bu. Ke Google Form itu. Nanti kan Google Form itu kan bisa hasil akhirnya kan bisa tampil kita Bentuk download dalam spreadsheet. PDF. Heeh. Oke, berarti nanti ada bentuk Google Form-nya ya untuk rujukan, di mana nanti yang mengisinya itu nakes berarti ya? Nakesnya mengisi sehingga nanti form rujukan itu terdigitalisasi dengan baik. Tujuannya kan begitu ya, supaya mungkin mendatanya juga, rekapnya juga lebih rapi, begitu ya, mendatanya juga datanya tidak hilang. Itu tujuannya ya. Nah, jadi ada beberapa produk berarti yang dihasilkan ya. Iya. Video edukasinya, Heeh. video edukasinya ini nanti dua ya. Rencananya sih dua, Bu. Oke, yang pertama tadi terkait dengan Eh, Secara umum, sebenarnya sama mm, sih, Bu. Cuman yang satu ditampilkan secara umum, kalau yang kedua itu mungkin ditambah dengan proses stabilisasi pasien, kayak gitu. Maksudnya hal-hal yang sudah diberikan kepada pasien di gawat darurat dan eh, apa nanti dalam proses menunggu rujukan tuh pasien diapain kayak gitu, Bu. oke. Berarti nanti kita bikin video sendiri nih ya, Iya, bikin video sendiri. simulasi gitu ya. Ya, Nah, simulasi. video yang pertama itu kan untuk masyarakat secara umum atau pasien secara umum. Itu nanti medianya di mana? Ditayangkan di mana? Kan iya ya, kalau paling di ini sih Bu, media media sosial bisa, terus nanti ada Oke. kan ada barcode itu tadi dia bisa download atau dia bisa nonton di HP sendiri kayak gitu sih Bu. Soalnya kalau Oke. di puskesmas belum ada display untuk Smart video. TV-nya belum ada ya? Smart TV untuk penampilan urut ini aja, penampilan antrian. Oh iya. Kalau Oh, yang oh, jadi dia cuma menampilkan antrian nama-nama saja, tidak digunakan untuk video-video yang tayang ya? ya belum. Iklan-iklan nggak ada gitu ya? Paling ada Oke. satu TV yang masih belum terpakai dirawat inap. Nah, paling nanti mungkin buat tambahan aja taruh di situ juga kali Bu. Memungkinkan tidak begitu? Kalau kita bikinkan media displaynya lah gitu ya, supaya video kita ini betul nanti bisa ditonton banyak orang. Kalau Hmm, orang cuman diberikan barcode, kadang-kadang mereka juga tidak langsung mau gitu kan ya, scan barcode itu. Apalagi kalau masyarakat umum yang merasa ah kayaknya nggak terkait deh sama saya gitu kan. Nah, tetapi kalau dia display secara umum, minimal dia pada saat nunggu antrian dia tonton. Kira-kira gimana? Bisa nggak ya? Memungkinkan tidak kalau itu dilakukan? belum memungkinkan sih Bu Oh, belum memungkinkan di puskesmasnya ya? karena di ruang tunggunya itu terbatas Sempit. untuk display antrian itu masih. Ya, ya, karena memang ruangannya juga mungkin kecil juga ya. Nggak bisa kita masukin satu smart TV lagi di situ ya. Hmm, Kayaknya nggak ada tempat Bu. Itu Oke. sudah. Atau gini aja, medsos kan ada ya, medsos puskesmas yang akun publiknya, akun puskesmasnya maksud saya ya. Masukkan saja di situ, nanti minta adminnya, ya, minta adminnya untuk posting tuh, baik itu di feed-nya maupun di story-nya, gitu. Kalau memang nanti akunnya juga punya Facebook, misalnya boleh juga nanti di Facebook, gitu ya. Atau punya YouTube, boleh juga nanti ditambahkan di YouTube. Intinya adalah nanti kita lihat ada nggak sih peningkatan hasil edukasi kita. Nah, berarti kan edukasi ini harus nyampe dulu tuh ke masyarakat luas, ke pasien ya, ke pasien secara umum dan masyarakat luas juga. Nah, makanya kita gunakan medsos tadi ya. Untuk videonya kita gunakan medsos supaya nggak terbatas tuh nanti viewernya cuma sedikit. Nah, coba nanti Mbak Ayu pikirkan bagaimana supaya video ini bisa tayang secara luas untuk pasien kita, pasien puskes kita, dan masyarakat juga secara umum boleh menggunakan medsos-medsosnya puskesmas kalau memang tidak memungkinkan untuk ditayangkan langsung di puskesnya. Gitu ya Mbak ya. Kalau Kemudian saya, barcode-nya nanti, ah, kalau kemudian saya barcode gimana? Kalau saya ini Bu, kalau misalnya saya sosialisasi di depan gitu Bu, pada saat pasien menunggu mungkin itu bisa saya masukin nggak Bu? Soalnya di sini Oh, ada jadwal,
saya ada jadwal sosialisasi sih, Bu. Nah, kalau sosialisasi nanti gimana bentuknya nanti? Kalau Sasarannya siapa? ke petugas itu nanti kita kan setiap pagi briefing tuh, Bu. Nah, setiap pagi Mm-mm. briefing itu saya sosialisasiin di situ. Oke. Nah, terus Kalau nah, sosialisasi ke pasien? nah, ini ada melaksanakan kegiatan edukasi secara langsung dan pemberian QR code kepada pengunjung. Jadi kalau rencana saya sih, kalau memang saya itu saya berdiri di depan mereka gitu, Bu. Saya kayak sosialisasi lisan, terus sambil mungkin saya bawa mungkin ada media tablet atau tapi kalau tablet terlalu kecil ya, Bu ya. Ya, atau gini aja, kalaupun kita mau melakukan edukasi ke pengunjung, nggak apa-apa, kita edukasinya tidak melalui video. Edukasinya edukasi klasikal kita sendiri ya. Jadi dalam artian kita melakukan interaksi dengan pasien. Interaksi itu misalnya nih, Bapak dan Ibu kira-kira ada suka bingung nggak sih kalau misalnya perlu dirujuk atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, saya izinkan saya mau menjelaskan sedikit nih tentang bagaimana prosedur kegawat daruratan kegawat daruratan bukan tadi ya, rujuk ya tadi ya, temanya Ya, tadi ya. proses rujukan dalam kegawat Ya, darurat. bagaimana mekanisme rujukan yang Bapak dan Ibu bisa lakukan sehingga Bapak dan Ibu tidak bingung lagi nih, ini perlu rujuk tidak gitu ya. Nah, jadi jelaskan aja. Jadi Bapak nanti kan tinggal evidennya itu dalam bentuk fotonya itu, foto sosialisasi kita ke pasien. Nah, Jangan itu lupa kalau kita lakukan sosialisasi itu nanti juga kita tanyakan ada yang sudah paham belum, kemudian nanti kita minta feedback ya. Kita minta feedback termasuk juga coba lihat monefnya Mbak. Gimana itu dimonefkan? ini Dilakukan ini enggak? membuat form evaluasi kepada pasien yang berkunjung tadi sudah direncanakan, Bu. Jadi sambil diedukasi nanti ada form evaluasi form evaluasi Nah, kepada heeh. berarti itu kan udah ada tuh yang nomor 2, membagikan form evaluasi kepada pasien yang telah mendapatkan edukasi. Jadi setelah kita tadi melakukan edukasi klasikal secara keseluruhan ke pasien, kita bagikan tuh form evaluasi. Rencananya pakai Google Form juga ini ya? Bisa Google Form atau yang cetak untuk pasien-pasien yang Betul, nggak. betul. Jadi backup aja. Jadi ada dua versi. Bapak dan Ibu boleh langsung scan barcode untuk form evaluasi atau yang nggak punya bawa HP atau tidak memungkinkan saya kasih bentuk cetaknya aja ya. Jadi mereka bisa tuliskan secara manual ya. Kemudian yang tadi yang satunya apa monefnya? Oh, monefnya sih itu terus dikumpulkan hasil evaluasi terus cuman itu sih, Nah Bu, itu. untuk Tadi kan ada dua tuh. Yang nomor satu apa tadi? Oh, ini untuk Nah kepada ini nih. pasien. Ini kan kepada pasien yang secara umum. Oh iya, jadi membuat form evaluasi dan membagikan. Oke, itu beda nomor satu sama nomor dua? Yang satu membuat form, yang satu membagikan form, Bu. Oh ya, oke oke. Tapi formnya satu ya berarti ya? Ya, formnya satu. Atau bagaimana, Bu? Nggak apa-apa, cuma intinya adalah yang mau kita tanyakan ke dalam form ini, apakah pasien merasa mendapatkan peningkatan pengetahuan setelah diberikan edukasi, begitu kan? Ya. Mendapatkan penjelasan yang lebih clear, lebih jelas setelah dilakukan edukasi, setelah menonton video, itu ya tujuannya ya. Nah, Ya. jadi gini aja, oke, yang nomor 2 ini, form evaluasi ini diberikan pada saat kita melakukan sosialisasi secara langsung. Bikinkan juga Mbak, nomor 3, eh, membuatkan kalau yang tayang di medsos itu bisa nggak ya kita evaluasi? Kalau medsos mungkin kita evaluasinya berdasarkan ini aja ya, berdasarkan viewer ya. Em, Tinggi tidaknya viewer yang menonton. ya sih, Bu. Hah? Polling. Polling, polling boleh juga polling, polling boleh. Ya, Jadi setelah polling. misalnya menonton konten, maksudnya setelah tayangan yang itu, terus next ininya ada polling kan, seberapa paham kalian tentang rujukan kami, begitulah. Boleh bikinkan polling saja. Jadi videonya ditayangkan. Nah, yang nomor 3 tuh berarti membuat e-poll atau polling elektronik ya, e-poll yang diposting pada media sosial.
terkait pemahaman eh, masyarakat ya, terkait pemahaman masyarakat setelah menonton video edukasi. Nah, jadi ada dua ya bentuk formnya. Form yang kita kasih di puskesmas langsung pada saat dia dengerin kita edukasi. Kemudian yang kedua, yang tadi, yang via medsos. Karena kan kita bikin juga tuh video yang kita tayangkan ke medsos. Siap, Ada Bu. peningkatan pengetahuan nggak? Nah, mungkin nanti mereka kan tinggal, kalau polling berarti jawabannya yes, no ya? Ya, Atau paling cuma gimana tuh? paling cuman ya paling cuman paham, kurang paham, tidak paham gitu sih, Bu. Paling Ya, ya, boleh juga dibikin begitu. Jadi nanti kan ada persentase kan? mm, Jadi sebanyak 80% viewer atau pengguna medsos atau yang menyaksikan video mengatakan bahwa mereka mendapatkan tambahan pengetahuan atau mereka memahami lebih baik gitu ya sebanyak 80%. mm. Nah, jadi ada monefnya juga terkait dengan medsos itu. Baik, siap, Bu. Nah, jadi ada Ting- rekap data evaluasi dan tindakan. Oke, jadi ada dua ya hasil monefnya ya. Ya, ada dua. Yang satu Jadi langsung intinya adalah bagaimana peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme rujuk. Gitu ya. Oke. Ya, itu aja nanti dilanjutkan untuk tahap berikutnya ya. eh ini udah ya, Bu ya tadi, Bu ya. Oke. Terus ini rekapitulasinya, analisis dampak dilakukan. Nah, Bu izin Bu, ini analisis dampak ini juga banyak contohnya nih Bu ya. Kalau saya Heeh. ngambilnya analisis dampak, mengapa aktualisasi ini harus dilakukan atau tidak dilakukan? Apa dampaknya jika tidak dilakukan? Itu benar ya Bu ya? Iya, betul. Soalnya, Dampak jika itu tidak dilakukan. ya, Oh, soalnya beda-beda ya? ada beda-beda Bu. Saya lihat tuh kan kok analisis dampaknya kan ada yang seperti saya, ada lagi versinya beda gitu. Tapi ini benar ya Bu ya. Jadi apa dampak aktualisasi kita ya Bu ya? Iya, betul. Siap-siap. Oke, ini dampak terhadap pelayanan. Jadi pada awal saya jelaskan kalau tidak dilakukan, bagaimana. Jadi dia terus jika dilakukan nanti dampaknya bagaimana. Terus terhadap pasien dan keluarga, sama terhadap organisasi dan juga ini time schedule-nya. Kalau time schedule dari 26 Maret sampai 26 Mei pada saat periode off kampus ya Bu ya. Mhm. 7 Mm-mm. pekan ya totalnya malah ya. Iya, 26, Ya, 7. ya karena mungkin ada tanggal-tanggal yang dia ujung-ujung mungkin ya. Atau gimana itu? Kita sebetulnya berapa pekan sih efektifnya itu? 6 pekan atau 7 pekan? Kalau kita hitung. Hmm. Tanggal berapa sih aktualisasinya selesai? 26 Mei, Bu. Oh, 26 Mei. Kita mulai dari 26 Maret. 25. 26 Maret. Oh iya, 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 iya. Oh iya, memang cukup panjang ya. Kalau 26 Mei malah itu minggu ke-4 dong. Minggu ketiga. Tapi mungkin sudah ini ya. Sudah masuk 20, lagi kita kapan? Klasikal kita kapan ya? 26 Mei. 29 Mei, Bu. Oh iya, berarti minggu keempat kita sudah masuk. Ya, Nggak apa-apa kalau teman-teman. Ah, benar. 26 minggu keempat, Bu. Berarti ada minggu ketiga ya, Bu, harusnya, Bu ya. Iya, ada minggu ketiga. Nanti samakan aja ya semuanya ya. Time schedule kita samakan aja. Mm-mm. Kita kan mulai 26 Maret ya. Ya. Benar nggak? 26 Maret itu kan hari Kamis, Bu. Sudah di Mm-mm. pertengahan minggu keempat. Apakah perlu dimasukin, Bu? Atau kita mulainya jadi 1 April? Kita tuh seminar tanggal 26 ya. Ya, kan harusnya 25, tapi dimundurin jadi 26. Ya, berarti kita 27 ya ininya ya. Iya, 27 itu udah hari Jumat tapi. ya. Udah, Oh iya, betul, betul. berarti Tapi kita, kita masuk lagi Senin tanggal 30. Walaupun cuma 2 hari ya. iya.
nggak apa-apa, masukkan aja minggu keempat. Siap. Jadi tetap Tapi ya, Bu. sebetulnya itu sudah nggak efektif minggu keempat ya, karena itu sudah masuk ke bulan berikutnya sebetulnya ya. Minggu kelima berarti, Bu ya? Atau masukkan aja lah minggu ke 1 April ya, minggu ke 1 April, Oke, siap. kemudian April full kan? Ya, Oke, April. April full, kemudian Mei itu 3 minggu ya, sampai tanggal kita Dua masuk itu tanggal 27 ya. harus kalau efektif tuh sampai tanggal 23 Bu berarti Sabtu. Itu minggu ketiga. Karena 26 itu hari Ya. Senin di minggu keempat. Berarti nggak apa-apa kita bikinkan aja sampai minggu ketiga bulan Mei. Nah, jadi totalnya itu sekitar 7 ya, 7 pekan. Samakan aja ya, seragamkan aja 7 pekan semuanya. Walaupun mungkin nanti pelaksanaannya nggak apa-apa kalau kita misalnya monef itu kita bikin 2 pekan terakhir boleh. Misalnya pekan ke-6 sama 7. Nah, itu monef. Gitu ya. Bu, Jadi siap. misalnya nih ada kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan 2 pekan, misalnya dia tidak selesai dalam 1 pekan, boleh tuh. Misalnya implementasinya dalam 3 pekan, kurang nih kayaknya, tambahin aja kan, jadi implementasinya sebulan. Nomor 5 misalnya ya. Iya. Nah, monefnya boleh tuh dilakukan selama 2 pekan ya. Jadi monef kan sudah termasuk mengolah datanya, kemudian merekapnya, termasuk membuat laporan. Nah, itu masuk semua ke monef. Oke? Yang lain juga ya samakan aja untuk time schedule. Berarti Oke? dari dari minggu pertama April hingga minggu ketiga Mei ya, Bu ya. Iya, sesuai jadwal aja ya, sesuai jadwal kita kan begitu kan di penjadwalan latsar kita begitu ya. Untuk Oke? tanggalnya ini perlu diganti 1 April atau tetap dari Nggak 2? usah, biarin aja, biarin aja. Kan memang itu, cuman kan kita mulai kerjanya gitu kan di awal April. Siap. Oke, next. Oke, ini potensi konflik dan solusi saya bentuk dalam tabel, Bu, atau perlu Mhm. deskripsi, Bu? Boleh, itu tabel aja cukup. Oke, siap. Tabel seperti itu boleh. Nah, kalau mau diuraikan seperti ini boleh juga ya. Biasanya kan cuma ada 2 tuh, penyebab sama potensi konflik sama solusi ya. Nah, kalau mau diuraikan apa penyebabnya, dampak terhadap layanan juga boleh. Intinya adalah kita tuh mengenali kira-kira apa saja nih yang kira-kira akan menjadi hambatan kita saat menjalankan aktualisasi. Nah, kita sudah antisipasi pakai solusi tersebut. Nah, gitu ya. Oke, next. Ya, lanjutnya penutup sih, Bu. Benar, benar ya. Oke. Terus Ya, sudah izin selesai ya. kalau Daftar pustaka dan lampirannya juga sudah ya. ya, lampirannya belum, Bu. Nanti Oke, saya masukin. dilengkapi aja. Oke. Siap. Oke. Kalau Hmm? untuk daftar pustaka, kalau kami cuma pakai dari modul itu cukup ya, Bu? Nah, jadi gini, kalau untuk daftar pustaka itu sebetulnya teman-teman tambahkanlah bahan bacaan yang akan mendukung atau terkait dengan isu itu. Sebetulnya bagusnya seperti itu. Kayak Oh, misalnya kita kan terkait dengan media edukasi gitu ya. Kita tambahkan regulasi terkait dengan media edukasi kalau ada, regulasi-regulasi pemerintah kalau ada. Termasuk juga ada nggak sih peraturan pemerintah atau misalnya Permen Menteri Kesehatan gitu yang kita em, rujuk juga dalam penjelasan kita di awal gitu, di konsep awal tentang isu kita. Nah, itu boleh dimasukkan juga. Jadi jangan cuma modul ya. Jangan cuma modul ya untuk daftar pustaka ya. Jadi tambahkan aja. Coba lihat daftar pustaka. belum sih, Bu. Tadi lagi ada masalah di Medre, jadi Oh iya. saya Ya, masih belum. yang jelas untuk daftar pustaka tambah ya, jangan cuma pakai modul ya. Jadi tambahkan boleh peraturan-peraturan, masukkan juga misalnya permen-permen ya. Kemudian misalnya buku boleh nggak? Buku boleh juga, buku ya. Kalau memang kita ada rujukannya, misalnya kita bicara tentang hipertensi nih. Oh, ternyata ada nih literatur yang bisa kita masukkan. Dari buku atau dari jurnal boleh juga gitu ya. Jadi itu sebetulnya menjadi lebih baik, karya kita menjadi lebih ilmiah lagi ya. Oke, silakan dilengkapi Mbak Ayu.
Jadi saya akan melengkapi yang lampiran sama daftar pusaka, Bu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Kita masih punya waktu eh, sekitar 13 menit. Nah, 13 menit. Satu orang lagi deh. Ayo, yang belum pernah. Biar terdengar semua suaranya ya. Mbak Amalia belum ya? Mbak Amalia belum ya? Nah, coba. Udah ready Mbak Amalia? Ready, Bu. Oke, boleh kita lihat bersama ya. Jadi teman-teman dari dua yang sudah tampil sepertinya sudah on the track ya teman-teman ya. Secara umum saya melihat sudah nggak ada masalah nih dalam presentasi yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan semuanya seperti itu nanti kita periksa juga. Tapi kelengkapan-kelengkapannya jangan lupa ya, kelengkapan-kelengkapan untuk semuanya sebelum bikin PowerPoint-nya itu dilengkapi. Oke, boleh silakan Mbak Amalia. Baik, izin Ibu. Ini Mm-mm, rancangan aktualisasi saya. mm-mm. Jadi Nah, kalau Mbak di Amalia halaman produknya apa itu Mbak? Video ya? video animasi. Iya, Ibu. Oke. Berarti nanti Mbak Amalia akan memproduksi sebuah video menggunakan AI. Iya, betul, Bu. Pakai AI apa? Eh, Baru nyoba-nyoba itu pakai ini, Bu, Google Flow. Oh iya, Google Flow ya. Google Flow itu banyak Ya, digunakan untuk membuat video yang dia betul, Bu. apa namanya? Cuman pakai prompt nanti ya. Mungkin bisa Iya, betul. diintegrasikan juga dengan Gemini juga nanti pada saat bikin prompt-nya. Oh Kemudian iya, Bu. hasil akhirnya, editnya nanti boleh juga tuh edit di Canva untuk produk akhirnya supaya lebih bagus lagi. Kalau Iya, Bu. kalau AI Flow itu sudah bisa termasuk subtitles tidak dia? Nanti diedit lagi, Bu, untuk subtitle tulisannya, Bu. Ya, Biasanya boleh dia nanti sebatas suara aja. betul. Jadi dia ada apa? Bikin voice di situ apa namanya nanti boleh diedit lagi pakai subtitles biar lebih jelas ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke. Ini kata pengantar, Hmm. daftar isi, tabel, daftar gambar. Bab 1 pendahuluan kemarin tidak ada koreksi, Ibu. Oke. Tujuan aktualisasi sudah dibuat tujuan umum dan tujuan khususnya. Hmm. Manfaat aktualisasi, ruang Marginnya lingkup. 4433 ya Mbak ya? Iya, Bu. Sudah ya? Sudah, Ibu. Oh udah, Ini oke kayaknya oke. karena di PDF ini, Bu. Oh iya iya. Lalu ini bab 2-nya, deskripsi organisasi, Bu. Ini ada gambaran unit kerja dan tugas dan fungsi peserta. Oke. Lalu ada tugas fungsi puskesmas, visi misi dan nilai puskesmas. Ini struktur organisasi, nilai-nilai dasar PNS, ada 7 nilai dasar. Hmm, Ini tidak ada masalah juga kemarin. hmm. Ini kedudukan dan peran ASN menuju terwujudnya smart governance. Oke. Kemarin saya Lalu minta revisinya di bagian mana Mbak Amalia? di bagian bab 3, Bu. Di bagian yang data, Bu. Jadi ini kemarin Ibu minta kalau bisa periodenya lebih panjang. Ini sudah dibuat yang dari tahun 2025 sampai ke bulan Februari 2026 kemarin, Ibu. Oke, oh ini ya. Data di Ya, jadi Puskesmas Mak Rayunya ya. Sudah ada ya? ya, Bu. Oke. Itu kan dapatnya dari buku register poli gigi, Bu ya. Jadi saya buatnya saya rekap dibuat dalam tabel. Oke. Lalu Itu juga ya yang saya bilang lokus wawancara apa? Waktu oh ya, wawancara ya.
Oh, waktu wawancaranya sudah dibuat juga, Bu. Oke. Nah, untuk bukti wawancara Kalau nanti wawancara nggak itu ada fotonya? gimana buktinya, Bu? Iya, Bu, nggak Iya, ada difoto, nggak fotonya? Ibu. Iya. Nggak difoto, Karena Ibu, kalau pas tanya wawancara kan jawab dia itu. buktinya adalah foto ya, foto wawancara ya. Iya, Tapi kebetulan memang tidak ada fotonya ya. iya, Bu. Apa gimana, Bu? Apa nanti masukin foto Waktu itu untuk orang tua dilampirkan? orang tua yang diwawancarai cuma satu atau beberapa? Beberapa sih, Bu. Ada beberapa. Iya, karena kan Pasien sambil, ya berarti. Oh, iya, orang tua pasien, Bu. oke. Atau nggak apa-apa ya, nggak ada foto. Berarti dari kegiatan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa Heeh. ya, Beberapa beberapa orang orang tua tua. anak atau beberapa Mm. orang tua pasien ya, pasien anak pada bulan Februari 2026 didapat bahwa oke, Oke, Bu. kalau memang ada Lalu, foto kita kayak lagi ah, wawancara boleh juga sih ya, sebetulnya ya. Mm-mm. baik, Bu. Ini media media edukasi masih terbatas di Puskesmas Marayu. Oke, Lalu ini tabelnya, Bu. oke. Terus kemarin di yang ketiga itu juga, Bu, isu yang ketiga. Mana ya? Nah, ini. Ini kemarin masih yang manual dari buku. Ini sudah ditarik dari aplikasi Healthicall Puskesmas. Oke. Nah, sudah rapi ya datanya ya. Ya, ya sudah. Oke. Ini sudah dianalisis juga lagi, Bu. Mm-mm. Lalu ini keterkaitannya. Itu juga yang saya minta kemarin yang overload itu ya Mbak ya. Iya, iya, Bu. Sudah dijelaskan Sudah itu ya. sudah lebih dijelaskan lagi, Bu. Mm-mm. Lalu ini analisis isunya. Ini tabel kriteria urgensi, seriusness. Ini masih kepotong tabelnya, Bu. Nanti Ya, nanti atur aja diatur biar lagi. dia nggak kepotong. Oke. Lalu ini deskripsinya, argumentasinya, penyebab isu yang terjadi, ini analisis Fishbone, tidak ada masalah. Sudah dijabarkan Mm-mm. faktor-faktor penyebabnya. Mm-mm. Lalu untuk yang gagasan ini kemarin ditambah di ini, Bu, di apa? Di materi edukasinya ditambahkan lagi tentang cara mencegah gigi berlubang. Oh ya. Heeh. Oke. Nah, itu, Berarti Bu. keempat materi ini itu Ah, akan masuk ke dalam satu video atau 4 video. nah, itu, Bu, yang mau saya tanyain, Bu. Gimana, Bu, Mm-mm. bagusnya, Bu? Kalau menurut saya sih, karena itu beda-beda topik dan biar dia Mm-mm. agak banyak ya jadi filmnya, mungkin dia 3 atau 4 video, Bu, jadinya, Bu. Iya. Karena kan temanya beda-beda itu ya. Iya, Kalau heeh, pertama kebiasaan menyikat gigi. Kedua mm-mm. makanan. Kalau kita satukan dalam video nanti durasinya justru panjang sekali. Iya, Kalau video durasinya terlalu panjang. panjang itu juga membosankan orang nontonnya. Iya, Jadi iya betul, eh, Bu. lebih baik durasinya pendek saja. Temanya itu tema yang sederhana satu-satu untuk satu video. Ya, Boleh tuh kita pakai misalnya 4 video. Tema video satu cara menyikat gigi. Yang kedua adalah makanan yang baik dan buruk. Yang ketiga yuk periksa gigi gitu ya strategi. tiap 6 bulan. Iya, Yang keempat adalah cara mencegah gigi berlubang atau karies. Jadi ada 4 tema ya. Ada 4 tema, iya, Bu. bikinkan masing-masing videonya. Memungkinkan kan ya? Iya, insya Allah, Bu. Iya, karena kan sekarang kan dipermudah ya dengan adanya berbagai aplikasi berbasis AI itu. Yang penting kita Iya, tahu saja tekniknya seperti apa, kita tambahkan apa nanti editingnya kan bisa menggunakan video editor, Canva dan lain-lain ya. iya, Bu. Oke. Lalu di tahapan pelaksanaan kemarin ditambah di bagian yang mengevaluasi engagement postingan video edukasi pada media sosial Puskesmas, Bu. Oke. Nah, berarti nanti videonya ini tayang di media mana saja? Yang pertama di TV Ruang Tunggu, Bu, ya. Nah, terus di Poligigi ini kan ada di lantai 2.
Nah, tapi tidak ada TV di ruang tunggu yang lantai 2, Bu. Jadi palingan mensiasatinya mungkin pemakai tablet atau perangkat pribadi, Bu, di dalam poli gigi itu. Diliatin ke pasiennya. Iya, betul, Bu. Oh. Eh, Iya, makanya durasi videonya jangan panjang-panjang tadi ya, Iya, supaya nanti pas dia iya, Bu. ditontonkan dia nggak kelamaan, nanti Nggak pasien berikutnya kelamaan, sudah nggak nunggu-nunggu benar. ya. Iya, betul, Iya, Bu. karena ternyata nonton video. Oke, Iya, boleh juga sih. Itu kan salah satu saja, nggak mesti misalnya ya, tiap pasien gitu kan. Mungkin ada pasien yang iya, Bu. memang kasusnya karies. Iya, Eh, betul, Bu. kita kasihlah edukasi tentang cara mencegah gigi karies dulu nih. Sesuai dengan Iya, kebutuhan mereka ya, sesuai dengan kebutuhan betul, betul. mereka. Mungkin nanti kalau pasiennya anak kecil, dia suka makan permen, boleh juga kita kasih video edukasi yang makanan yang baik dan buruk tadi. Makanan Nah, baik, Bu. disesuaikan ya dengan Ya, kebutuhan masing-masing, sehingga intinya adalah ke video ini kita tontonkanlah ke mereka itu, ke pasien-pasien itu ya, secara random saja ya, secara random sesuai dengan kasusnya masing-masing. Nah, kemudian pakai medsos juga berarti ya. iya medsos juga, Bu, di-share di media sosial. Kita sudah punya medsos puskesmasnya kan? Ada, Bu, Instagram, Bu. Iya. Nanti coba tanyakan adminnya ya. Ya, Ini saya mau izin nih untuk aktualisasi, mau posting beberapa video edukasi terkait dengan kesehatan gigi. Nah, misalnya karena ada 4 video, diaturlah jadwal tayangnya ya. mm-mm. Kalau video kan bagusnya reels ya. Nanti, Iya, Bu. oh iya, Iya, Bu. makanya buat teman-teman yang bikin video coba nanti pikirkan ya bentuknya. Kalau Reels kan dia bentuknya portrait tuh. Tapi kalau mau tayang ke Mm-mm. YouTube dia harus landscape. Sesuaikan aja. Mm-mm. Kita kan pakai Instagram nih. Berarti pada saat bikin video di AI nanti formatnya itu jangan vertikal. Jangan landscape berarti itu. Lebih baik portrait aja. Bisa nggak ya? Bisa kan diatur kan ya? Tapi video rata-rata Bisa, Bu. landscape ya, Iya, atau Bu. bisa diatur. Sebenarnya bisa diatur, Bu. Cuman eh kalau misal buat lagi atau gimana itu belum tahu, Bu. Apa dia diatur biasanya dari awal pembuatan itu kita pilih rasionya biasanya, Bu. Kayaknya dia pilih settingan rasio kayaknya di awal ya, Iya, Bu. supaya dari awal dia memang sudah dalam bentuk rasio tersebut. Kalau kita sudah bikin video dalam bentuk landscape, baru kita mau edit ke portrait, nanti kan kepotong dia. Mungkin kalau di Instagram bisa disesuaikan lagi, Bu, diedit lagi kayaknya, Bu. Untuk ketika Ya, kita sebelum ya coba kita nanti posting itu. pikirkan ya. Lebih baik Iya, Bu. itu formatnya seperti apa sesuai dengan target medsos kita. Feed-feednya. Ya. Oke. Terus kalau yang mengevaluasi engagement ini itu gimana, Bu ya? Bagusnya, Bu ya. Karena Jadi kan kalau di Instagram kan bisa dilihat insight atau viewernya, Bu. nah, ya betul itu. Jadi kalau engagement itu kan kalau pada akun-akun, terutama akun-akun konten kreator atau akun publik, itu kan bisa kita lihat eh, istilahnya insight ya kalau tidak salah ya. Iya, iya betul. Nah, Insight. insight-nya apakah tinggi? Ada peningkatan nggak insight-nya ini, termasuk berapa banyak viewernya gitu ya. Untuk video yang tayang itu kita lihat berapa viewernya, berapa like-nya, bisa juga sih like atau berapa follower baru. Nah, itu kan bagian dari engagement. Jadi engagement itu bagaimana kita postingan kita itu menarik minat orang. Nah, kalau engagementnya tinggi, berarti kan pasti banyak viewer, banyak like, dan mungkin akan nambah follower. Nah, coba Mbak, Oh, setelah kita memposting video-video itu, ada tidak yang bisa kita oh ya. analisis mulai dari insight-nya, jumlah like dan view, kemudian Oh, siap, Bu. interaksi bisa nggak ya? Interaksi bisa juga kalau ada komen ya. Ya, Ya, bisa, Bu. like dan Mungkin bisa komen. di Kalau interaksi itu kan like dan komen ya. ya, Nah, ya, Bu. like, comment, oh like, comment, and share kalau interaksi itu ya. Nah, Ya. eh,
apa namanya, berapa banyak like, comment, and share-nya. Kemudian follower barunya ini nggak apa bertambah nggak gitu setelah Bertambah kita nggak? menyajikan video-video ini, mereka jadi bertambah nggak? Nah, itu kan termasuk bagian dari engagement. Nah, coba nanti dievaluasi juga ya. Ya, siap Bu. Jadi video itu jangan dalam satu hari tuh. Jadi dijadwalkan aja. Kan kita Mm-mm. punya 4 video misalnya. Ya, Dijadwalkan misalnya hari tadi implementasi berapa hari? Berapa satu pekan ya? Kalau di time schedule. time Kalau yang ini schedule, tadi sosialisasi atau implementasi berapa lama itu? Seminggu atau 2 minggu? Gitu, time yang di time schedule. schedule. Ini time schedule-nya masih berapa minggu ini Bu? Belum diubah. Jadi itu 6 minggu Bu ya? Apa 7 minggu? Tujuh, tujuh. Berarti Kita tadi dari 7 ya, kita hitung ya. dari Nah, ini Bu ya, masih di salah ini 1 Bu. April. Dari awal April ya, Ya. sampai ke Nah, sampai 3 dengan Mei. minggu ke-3 Mei. Oke? Nanti sesuaikan aja berarti ini time schedule-nya. Nah, coba lihat itu kan ada penayangan video itu selama 4 pekan ya. Berarti, 4 minggu Bu. nah 4 minggu tuh. Berarti ditayangkannya 4 minggu. Tapi kalau yang di medsos nggak belum disebutin nih, Mbak. Iya belum Ibu. Sudah Nah, sekalian jadi, Bu. Dan media sosial. oh sudah sekalian. Oh berarti medsos 4 minggu juga ya? Ya, Nah, kalau 4 minggu mungkin berarti mungkin bisa. gimana? Hah? Atau minggu pertama misalnya video yang pertama gitu Bu. Boleh. Jadi apa biar orang nggak kelupaan? eh Atau Boleh juga sih 1 kali seminggu kita posting. Misalnya weekend, tiap Sabtu kita posting 1 video. Boleh juga seperti itu ya. Jadi pas kan 4 minggu kan ada 4 video. iya Bu. Jangan lupa video-videonya selain diposting, di-share juga di repost juga di ini, di story ya. Di story. Ya Bu. Kemudian nanti di-share juga di WhatsApp group misalnya. Atau di status WhatsApp boleh juga. Jadi dia semakin banyak viewernya kalau kita share. Jadi Ya Bu. jangan cuma nanti posting ya, udah selesai ditinggalkan. Tapi postingan itu ya kita pantau terus tuh, kita share, kita promosikan. Ayo tonton dulu ini ya, misalnya nggak pakai barcode ini kebetulan ya, nggak ada barcode ya. Iya nggak ada barcode Ibu. Ya nggak apa-apa. Berarti kan kita share aja linknya, link dari video itu kita share ke WhatsApp grup boleh. Jadi viewernya akan semakin banyak. Jadi share-nya itu kan share link Instagram puskesmasnya. Iya, iya Jadi Bu. viewernya akan semakin banyak. Plus kita minta instruksi, jangan lupa follow, eh, like, comment, dan follow ya. Like, Nah, jadi comment, dan mereka follow. akan punya interaksi tuh kalau kita instruksikan seperti itu, ya. Oke, Siap Bu. evaluasi efektivitas animasi. Oh, langsung dievaluasi, oke. Menyusun laporan. Jadi 2 pekan ya melakukan pengembangan animasi berbasis AI-nya cukup lah ya. 2 pekan menghasilkan 4 video ya. Mudah-mudahan cukup Bu. Bu Oke, untuk termasuk sampai editing. yang evaluasi ke pasien itu kan menggunakan kuesioner Bu. Oke. Nah, kuesioner itu apa cukup di akhir dia setelah menonton itu atau perlu yang kayak pretest post-test gitu Bu? Nanti ribet mereka kalau pretest post-test. Gini aja. Jadi Iya evaluasi Bu. efektivitas itu eh, ada 2 jenis tuh. Jenis pertama dari edukasi yang dilakukan di puskes kita itu boleh pakai kuesioner tapi pakai barcode ya, biar dia nggak mau cetak aja kuesionernya. Gimana rencananya? Rencana Lebih baik cetak sih Bu pakai karena Hah? kadang orang tuanya tuh kadang nggak bawa HP takutnya Bu gitu Bu. Atau gini aja, biar mempermudah mereka, boleh dicetak, tapi kuesionernya tuh jangan dalam bentuk pertanyaan yang panjang-panjang. Jadi cuman kayak ada emoji aja gitu loh. Eh, Mm-mm. setelah diedukasi, ada pemahaman, ada peningkatan pemahaman nggak? Atau kamu ngerti nggak gitu? Apakah Anda mengerti apa yang dijelaskan gitu tentang Mm-mm. eh,
bagaimana cara merawat gigi atau apa gitu ya. Pokoknya kita intinya adalah ngerti apa enggak sih pasien ini. eh ini aja mereka tinggal linkerin emoji aja misalnya smile atau tidak Oh smile ya, gitu. Jadi tinggal dia linkerin aja tuh. Kenapa? Karena eh apa namanya? Itu akan mempermudah mereka tidak nulis panjang-panjang. Tidak usah nulis panjang-panjang, ya, cukup dicentang saja atau dilingker-lingkerin ya. Itu buat yang lain juga kalau bikin kuesioner, cukup respondennya itu cukup centang-centang saja. Misalnya kita kasih emoji apa, boleh. Centang ya, ada peningkatan edukasi ngerti nggak? Atau ada yang belum ngerti? Nah, boleh dibikinkan dalam bentuk cetak juga boleh. siap Jadi Bu. setelah mereka selesai diedukasi, dimintakan waktu sekitar 1 menit untuk mereka mengisi kuesionernya, gitu ya. Untuk nanti kita tinggal evaluasi aja berapa persen yang mengalami peningkatan pengetahuannya. Kalau mau bikin Ya Bu. pretest post-test sebetulnya bisa-bisa aja sih, cuma nanti akan membutuhkan banyak waktu untuk pasiennya Ya tuh. Bu. Heeh, Betul. karena mereka kan pasti buru-buru. Kalau misalnya kita juga pasien kan pasti banyak tuh. Kalau misalnya kita mau berikan pretest dan post-test, kerasanya kurang ini ya, kurang efektif juga ya. Jadi cukup Iya kuesioner Bu. saja untuk di akhir. Itu pun kuesioner yang pertanyaannya tertutup saja, ya tidak, gitu ya. Nah, ya, Siap Bu. sama yang kedua, jangan lupa tadi analisis engagement pada media sosial tadi sama tuh kayak Mbak Ayu tadi. Jadi Ya. setelah diposting itu apa terjadi peningkatan engagement yaitu eh, tambahan followernya berapa misalnya gitu kan. Ya Bu. Termasuk bikin aja rekap Mbak dari 4 video itu berapa jumlah like, comment, and share-nya. Nah, boleh juga tuh kita lihat kan. Berarti kita lihat bahwa oh video-video ini tuh direspon dengan positif loh oleh masyarakat, makanya dia banyak yang like misalnya kayak gitu ya. Oke? Ya Bu. Jadi Siap. ada 2 jenis ya evaluasinya ya. Evaluasi secara Ya. langsung tadi pakai kuesioner sama evaluasi engagement di media sosial tadi. Nanti rekap aja apa hasilnya. Ya Bu. Oke? Siap Bu. Oke. Time schedule sudah. Balik ke balik ke atas yang keterkaitan ini sudah dibuat sesuai tabel itu Bu. Nah, Ya, ini. matriksnya gimana matriksnya? Oke. Tahapan kegiatan nggak ada masalah ya? Ya, nggak ada Bu. Pertahapan sudah dibuat nilai-nilainya. Oke. Lalu ini rekapitulasi nilai berakhlaknya Bu. Analisis dampak serta dampak jika nilai berakhlak tidak diterapkan dari setiap kegiatan Oke. ini sudah diuraikan. Mm-mm. Ini time schedule tadi, Oke, potensi nanti konflik dan perbaiki aja. solusi. Oke. Ya, boleh juga nggak apa-apa kok ada variasi-variasi ya sepertinya ya tabelnya ya nggak apa-apa. Iya Bu. Ya, Lalu nggak bab apa-apa. 5 penutup, kesimpulan, saran. Oke. Tinggal Ini dilengkapi dengan ya, lampirannya belum masuk eh, Ibu. nah, lampiran silahkan dilengkapi supaya lebih lengkap Iya. foto-fotonya atau dokumennya dan lain sebagainya ya, Mbak Amalia ya. Silahkan teman-teman Ya, Bu. lanjutkan ke tugas keempat ya. Jadi membuat slide dan kelengkapan lampiran ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudah pukul 9:09 ya. Saya punya Zoom meeting yang lain lagi. Nggak ada pertanyaan? Atau masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas keempat? Ibu, izin Ya, bertanya, boleh. Bu. Mm-mm, Mbak Kalau Nabila. yang surat pernyataan dukungan itu, kalau misalkan tadi kan di contohnya itu tanda tangan basah dan kopnya nggak diganti. Nah, kalau misalkan Mm. mau TTM melalui Sri Kandi, itu kop suratnya harus diganti mengikuti instansi kita atau enggak ya, Bu? Oh iya, jadi kalau misalnya tanda tangannya TTE, boleh lebih bagus lagi malah, lebih resmi kan, sekarang tanda tangannya sudah banyak yang elektronik ya, boleh nggak apa-apa Mbak. Kalau kop itu sesuaikan saja bentuknya dengan kop resmi dari satker kita, ya. Jadi nggak apa-apa ya bentuk dukungan mentor itu boleh sesuai dengan tata persuratan satker masing-masing. Oke? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke.
Ya kalau dia kan nggak cap basah kalau di Sri Kandi kan ya. Dia cuma kayak ada ini aja apa kode aja kan, tanda tangannya berupa kode. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Cukup? Silakan teman-teman untuk melanjutkan ya. Boleh langsung melanjutkan ke tahap keempat untuk membuat slide. Silahkan nanti dikumpulkan sebelum Lebaran yang jelas ya, karena kita eh, insya Allah pada saat selesai Lebaran kita akan langsung ketemu lagi itu dalam sesi seminar ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan waktu sebelum Lebaran ini, sebelum libur Lebaran untuk menyelesaikan semua pekerjaan sehingga nanti pada saat setelah Lebaran kita seminar itu posisinya semuanya sudah siap. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita leave meeting ya. Kasih, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama kita leave.